yang lama kepada hidup yang baru. Tuhan kita sekarang berganti. Kalau Tuhan kita yang lama, bos kita yang lama itu setan, bos kita yang baru sekarang Tuhan. Nah, hidup kita, Paulus bilang, bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli. Ibarat saudara seorang budak, ya. Nah, di zaman waktu Alkitab ini ditulis, masih ada perbudakan, saudara. Yang namanya budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Tapi siapa yang berhak? Tuannya. Sehingga tuannya mau memperlakukan budaknya ini bagaimanapun tidak bisa dituntut. Mau diinjak-injak, ya, kalau saudara lihat film-film misalnya itu jalanan becek begitu, kaki yang tuan nggak mau kotor, tiarap gitu saudara. Budaknya yang langsung tiarap saudara, lalu sang tuan bisa jalan di atas badannya. Kenapa? Karena sang budak tidak punya hak, dia sudah dibeli. Tuan itu untuk mendapatkan dia keluarin uang saudara. Sehingga ketika sang tuan membeli budak itu, sejak detik itu budak itu menjadi miliknya. Nah, kasihan saudara, karena budak ini diperlakukan kayak barang, kayak benda saudara. Nah, saat sang tuan ini sudah bosan, ya, karena mungkin tidak lagi kuat seperti dulu, dia mau jual budaknya. Maka orang yang membeli budaknya itu yang menjadi tuan yang baru. Tuan yang lama itu tidak punya hak lagi. Sekarang yang punya hak siapa? Tuan yang baru yang membeli budak itu. Saudara, itulah gambaran kita. Tuhan kita yang lama dulu iblis. Lalu dikatakan kita sudah dibeli. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan darah Yesus. Bukan dengan emas, bukan dengan permata, tapi lebih daripada itu. Saudara dan saya itu dibeli saudara dengan hidup Yesus sendiri. Dia mau mati berkorban untuk kita. Nah, Paulus ingatkan, ingat loh, kamu itu sudah dibeli. Jangan kamu mengabdi pada bos yang lama. Kalau kamu masih hidup dalam dosa, itu berarti kamu masih suka dengan bos yang lama. Nah, di sini konteksnya memang tentang percabulan, saudara. Paulus ingatkan, kamu ingat, sekarang kamu orang Kristen, kamu anak Tuhan, kamu punya bos yang baru, hidupmu itu sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus yang mati bagi kamu. Sadar itu. Jangan lagi kamu kembali kepada tuan yang lama, mengabdi kepada iblis. Nah, Paulus juga kepada jemaat di Roma, saudara, kita baca Roma pasal 6 ayat 18-19, dia juga mengingatkan, karena rupanya banyak orang Kristen yang suka lupa, saudara, bahwa bosnya itu sekarang Tuhan, bukan hantu. Roma 6 ayat 18-19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi sekarang hambanya siapa? Kebenaran. Dulu kita hamba siapa? Kegelapan, hamba dosa. Tapi sejak kita percaya pada Yesus, kita menjadi hambanya sang Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Nah, Paulus sebetulnya merasa sebetulnya itu tidak perlu aku ngomong begini lagi, kamu mestinya sudah tahu gitu. Hanya karena rupanya jemaat pembaca di Roma yang masih perlu diingatkan, dia tuliskan ini. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang, nah itu kan tadi dulu, tapi sekarang harus, saudara perhatikan, harus itu artinya apa? Mesti. Ya, berarti ini bukan suggestion, kalau bisa, ya, atau nasihat gitu. Ini tegas kan? Kamu sekarang, ya, setelah sekarang ini, setelah kita menjadi anak Tuhan, harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi ini yang pertama, saudara, kita harus sadar, siapa aku ini? Aku adalah orang yang sudah ditebus.
Hidupku bukan milik aku lagi. Siapa menjadi pemilik hidup kita? Yesus. Nah, kalau kita sudah muncul kesadaran bahwa hidupku bukan milik aku lagi, tapi milik Tuhan, kita akan hidup dengan berbeda, saudara. Dibandingkan dengan dulu sebelum kita menjadi milik Tuhan. Contohnya, saudara, kalau saya dipinjami mobil sama Pak Teddy, mobil van-nya warnanya merah, saya lihat-lihat, kok merah ya, nyolok, aku nggak suka. Lalu saya ganti cat, saudara, saya ganti hitam. Kira-kira Pak Teddy gimana, saudara? Sebagai pemilik mobil itu, mungkin mau ngomong saya sungkan, tapi dalam hati, Pak Benny itu kan mobil saya, kok diganti cat seenaknya sendiri gitu kan ya. Pak Teddy kalau misalnya merasa dongkol, berat enggak? Berat, saudara. Itu mobilnya siapa? Mobil dia. Saya punya hak apa? Enggak punya, saudara. Mau dipinjemi aja sudah senang kan ya misalnya. Ya. Lalu misalnya, sudah gitu saya dipinjemi mobil, ya. Saya enggak care, saudara. Wes tak serempet no, saudara. Bila perlu tak tabrakan gitu. Itu kira-kira hatinya gimana, saudara? Aduh, kapok ya. Marah, saudara. Saudara, sadarkah kita bahwa kadang-kadang kita seperti itu sama Tuhan? Tubuh kita ini milik siapa? Milik Tuhan. Tapi kita tidak mempergunakannya seperti yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita sadar hidupku ini bukan punyaku, bukan milikku, kita akan bertanya, ini kan milik Tuhan. Kalau gitu apa yang Tuhan mau atas hidupku? Kan begitu kan? Logikanya kan begitu. Kalau hidup kita itu bukan punya kita tapi punya Tuhan, kita akan bertanya, Tuhan, Engkau yang punya hidupku, apa Tuhan yang Kau mau dari hidupku? Ngerti, saudara? Sehingga saudara, setiap hari kita mau mengambil keputusan, kita tanya dulu, Tuhan, aku memang punya uang, ya. Tapi sebelum aku decide misalnya mau ganti mobil, uang itu dari siapa, saudara? Dari Tuhan kan? Ya memang kita harus bekerja, tapi asalnya dari siapa? Dari Tuhan. Kita minta izin dulu sama Tuhan. Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan? Ngerti ya? Jadi kita di dalam make decision pun tidak semata-mata inilah duitku, inilah punyaku. Kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, hidup kita bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Itu berarti seluruh aspek hidup kita itu punya siapa? Punya kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita, sebetulnya kita juga akan bisa tenang, saudara, di dalam menghadapi apa? Musibah. Saya kasih contoh ya. Jemaat yang kami layani di Indonesia, saudara, seorang majelis, saudara, ya, cinta Tuhan, rajin melayani. Ya, makanya dia setiap minggu nggak pernah absen kebaktian kecuali kalau sakit. Satu hari Minggu, saudara, pulang dari gereja bersama istrinya, anaknya kebetulan sudah pada kuliah di luar kota semua. Kaget, saudara, loh, pintunya kok terbuka? Dia itu toko emas. Wah, sudah madep, saudara. Begitu pintu dibuka, itu emas semua ludes, saudara. Bukan itu saja, somehow orang ini kok bisa buka lemari besi, saudara, tidak tahu itu gimana. Jadi yang disimpan di lemari besi itu habis, saudara. Bayangin, saudara, pulang dari gereja, lihat rumahnya habis, saudara. Istrinya sudah abu, dia bilang, waktu itu kan, waktu saya mulai melayani di Kudus, itu sudah terjadi. Jadi saya diceritakan sama om ini. Waduh, dia bilang, aduh tante waktu itu nangis, saudara. Ya bisa dimengerti sih, mau habis, saudara. Nangis sampai berhari-hari. Nanti suaminya bilang, Ma, ya memang ini kita kerja puluhan tahun sudah habis, tapi kan semua itu dari Tuhan. Udahlah, kita relain. Suaminya menghibur, saudara. Semua yang kita punya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, ya sudah. Soalnya kan
Suaminya berpikir, kalau Tuhan mau melindungi